Belajar dari kitab Nehemia bersama Pendeta Rudianto, Gembala Jemaat GKMI Yogyakarta. Nehemia 2 ayat 1-10. Menjajaki visi Allah. Saudara, Nehemia tidak hanya meratapi nasib bangsanya. Ia berdoa dan berpuasa. Ia mengadukan persoalan bangsanya kepada Allah. Ia mohon agar Allah memulihkan bangsanya. Ia meyakini sepenuhnya kedaulatan Allah dan komitmen perjanjiannya. Ia bergantung kepada Allah. Menurut kesaksian Alkitab, orang yang meyakini kedaulatan Allah dan komitmen perjanjiannya bukanlah manusia yang bersikap fatalistis, pasrah bongkoan, dan pasif. Justru sebaliknya, kedaulatan Allah dan komitmen perjanjiannya mendasari perjuangan dan menjadi kekuatan dari jiwa dan semangat yang memenuhi hati orang yang berjuang bagi kerajaan Allah. Mengimani kedaulatan Allah dan komitmen perjanjiannya akan mengenyahkan keputusasaan, memberikan perspektif pengharapan dalam setiap perjuangan, sekaligus melindungi para pejuang kerajaan Allah dari bahaya mengandalkan dan memegahkan kekuatannya sendiri. Nehemia adalah salah seorang di antara mereka. Berdasarkan informasi sejarah, dalam Nehemia 1 ayat 1 dan 2 ayat 1, kita tahu saudara, bahwa Nehemia membutuhkan kurang lebih setengah tahun untuk memahami kehendak Allah atas dirinya, khususnya dalam kaitannya dengan bangsanya, umat Allah yang dalam keadaan ternista. Sementara itu, ia juga mempersiapkan dirinya secara teknis dengan baik, yakni manakala sudah teguh mantap keyakinannya akan panggilan Allah, ia akan langsung mengerjakannya dengan perhitungan yang matang terhadap situasi. Berikut antisipasinya. Ketika menjalankan tugasnya mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, Nehemia 2 ayat 1, Nehemia mengemukakan pergumulannya kepada Maharaja Artasasta. Kelihatan sedih di hadapan sang Maharaja. Bahkan dalam penilaian baginda, mukamu muram walaupun engkau tidak sakit. Engkau tentu sedih hati. Kelihatan begitu di hadapan sang Maharaja sebetulnya sangat berisiko. Sebagaimana dicatat oleh para penafsir, seorang raja timur tidak mengharapkan pelayan-pelayannya membawa persoalan pribadi mereka kepadanya atau memperlihatkan hal itu di hadapannya. Rupanya, Nehemia yang beriman dan matang berencana itu tidak dapat menyembunyikan pergumulan dan keprihatinannya. Kasih dan keprihatinan terhadap bangsanya telah membuatnya berpikir siang dan malam guna mengupayakan yang terbaik bagi mereka. Maharaja Artasasta mengetahui hal itu dan menegur Nehemia. Teguran itu membuat Nehemia sangat takut. Sangat wajar bila Nehemia takut akan dihukum, sesuatu yang dapat diprediksi bila sang Maharaja tidak berkenan karena penampilannya yang tidak menyenangkan. Namun, pada saat itu pula, Nehemia mulai mengalami apa yang disebutnya
tangan Allahku yang murah melindungi aku. Nehemia 2 ayat 8 dan 18. Alih-alih murka, Maharaja Artasasta malah bersimpati kepada pergumulan Nehemia, juru minumannya itu. Nehemia segera menguasai diri. Hiduplah raja untuk selamanya. Kita bisa bandingkan ungkapan ini dengan ungkapan dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 31 dan Daniel 2 ayat 4. Ungkapan ini merupakan salam yang lazim di lingkungan timur yang mengharapkan umur panjang dan vitalitas Maharaja yang diyakini akan mendatangkan kemaslahatan, kesejahteraan bagi kemaharajaan dan rakyatnya. Bandingkanlah Mazmur 72 ayat 5. Nehemia menyambung salam itu dengan mengemukakan pergumulannya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku, telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Nehemia 2 ayat 3. Nehemia cerdik. Pertama, ia bertitik tolak dari penilaian raja. Kedua, ia menggunakan ungkapan kota, tempat pekuburan nenek moyangku. Ditilik secara politik dan adab, penggunaan ungkapan ini tepat. Nehemia tidak menyebut Yerusalem, karena nama itu sudah memiliki reputasi buruk di lingkungan istana Persia. Bandingkanlah dengan Esra 4 ayat 19 dan seterusnya. Menyebut hal itu tidak berfaedah bagi perjuangan Nehemia. Penggunaan ungkapan alternatif untuk Yerusalem, yakni kota, tempat pekuburan nenek moyangku, memiliki bobot tertentu di hadapan sang maharaja. Sebab, sebagaimana dikemukakan para penafsir, semua kaum timur menaruh perhatian terhadap pekuburan nenek moyang. Maharaja Artasasta sendiri kala itu sedang mempersiapkan bilik pemakaman bagi dirinya di taman makam kerajaan di Nakal Rustam. Bagi orang timur adalah keterlaluan membiarkan kota, tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Di mana rasa hormat dan terima kasih kepada para nenek moyang? Bukankah melalui mereka kita hadir di dunia dan memiliki identitas? Harus ada tindakan untuk memperbaiki keadaan. Berdasarkan jawaban Nehemia itu, Maharaja Artasasta bertanya mengenai niat Nehemia terhadap kota, tempat pekuburan nenek moyangnya itu. Nehemia melihat hal itu sebagai kesempatan yang baik untuk menyampaikan niatnya. Namun, agaknya ia menyadari bahwa ia harus menyampaikan niat tersebut dengan tepat agar tidak menimbulkan syak wasangka di hati sang raja atau menjadi persoalan yang berbuntut panjang di kemudian hari. Kembali kita melihat kebergantungan Nehemia kepada Allah. Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Nehemia 2 ayat 4. Nehemia berdoa meminta hikmat untuk berkata-kata, sekaligus mohon agar kiranya Allah membuat kesempatan itu menjadi efektif bagi niatnya. Kemudian ia mengutarakan niatnya untuk pergi ke kota tempat pekuburan nenek moyangnya itu, yakni di Yehuda, dengan tujuan membangunnya kembali. Niat itu disampaikannya dengan memperhitungkan konteks kemaharajaan. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku, kata Nehemia. Jelas saudara, Nehemia berusaha menyampaikan bahwa ia memiliki niat yang baik, bukan hanya terhadap tanah airnya,
tetapi juga terhadap sang maharaja. Maharaja Artasasta menanggapi Nehemia dengan menanyakan jangka waktu yang dibutuhkan Nehemia. Dalam pada itu, rupanya sang permaisuri sedang duduk di sisinya. Hal ini juga berkontribusi terhadap sikap positif sang maharaja kepada permohonan Nehemia. Menurut para sejarawan kuno, Maharaja Artasasta secara khusus bersikap lembut terhadap sang permaisuri, Maharani Damaspia. Bahkan meskipun sang permaisuri tidak berkata apa-apa, sangat mungkin sang raja ingin memperlihatkan kemurahan hatinya di hadapan perempuan yang anggun itu. Pertanyaan sang maharaja barusan telah memperlihatkan bahwa ia berkenan terhadap niat Nehemia. Manakala Nehemia menyebutkan sejangka waktu yang tentu sudah diperhitungkannya sebelumnya, sang maharaja pun berkenan mengabulkan. Saudara, Nehemia tahu bahwa sambutan positif Maharaja Artasasta terhadap niatnya harus ditindaklanjuti dengan bijak. Karena itu Nehemia mengajukan dua hal sehubungan dengan niat baik yang telah direstui Baginda. Pertama, surat-surat yang dialamatkan kepada para bupati di daerah seberang Sungai Efrat atau para gubernur provinsi-provinsi di seberang Sungai Efrat. Ini penting agar Nehemia diizinkan melalui wilayah-wilayah mereka, sehingga ia bisa tiba di Yehuda tanpa kesulitan secara hukum dan politik. Kedua, surat kepada Asaf, pengawas taman raja atau penjaga hutan kerajaan. Yang dimaksud sangat mungkin hutan Libanon. Surat supaya yang bersangkutan menyediakan kayu guna pembangunan kota dan tempat tinggal Nehemia sendiri selama di tanah air. Ini menyangkut prasarana. Demikianlah saudara, Nehemia menjadi utusan resmi ke Maharajaan Persia untuk tanah Yehuda. Kedua permintaan tersebut jelas tidak muncul begitu saja di benak Nehemia. Ia telah merencanakan dan memperhitungkan hal-hal yang seharusnya dikemukakan sebagai tindak lanjut apabila sang raja berkenan kepadanya. Dalam kenyataannya, kedua permintaan itu juga dikabulkan. Kembali, Nehemia yang cerdik serta beriman itu mengacu kepada Allah. Nehemia bersyukur kepada Allah sebab ia tahu bahwa pengabulan permintaannya oleh sang maharaja adalah karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Nehemia 2 ayat 8b. Jadi, di balik persuasi dan kebijaksanaan, bahkan integritas Nehemia yang tidak terbantahkan itu, bekerjalah kekuatan ilahi yang sanggup menggerakkan hati Baginda. Dalam pada itu, sang maharaja memperhitungkan bahwa pembangunan kembali Yehuda akan memperkuat pertahanan terdepan Persia bila Mesir melakukan pemberontakan. Tetapi di balik perhitungan politik tersebut, kuasa ilahi bekerja di dalam hati Artasasta, sehingga Maharaja Persia itu memberikan tanggapan positif terhadap permohonan Nehemia. Kita pun teringat, saudara, akan pepatah bijak bestari dalam Amsal 21 ayat 1. Hati raja
seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Tiba di tanah air, tepatnya di Yerusalem, pekerjaan besar telah menunggu Nehemia. Dalam pada itu, Nehemia menyadari bahwa perencanaan dan perhitungan yang matang sangat diperlukan. Maka ia mengadakan peninjauan terhadap situs tembok Yerusalem yang tinggal reruntuhan itu. Berdasarkan pergumulan, doa, puasa, dan konfirmasi ilahi melalui sikap positif Maharaja Artasasta, Nehemia yakin bahwa Allah telah mengutusnya untuk berkarya bagi Yerusalem dan bagi umatnya. Nehemia yakin bahwa Allah telah memberikan rencana demi kebaikan umatnya di dalam hatinya. Nehemia 2 ayat 12. Nehemia meninjau situs reruntuhan Yerusalem. Ia melakukannya dengan sangat berhati-hati. Sebelum kelak nanti, ia memaparkan visinya kepada orang-orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Nehemia 2 ayat 16 bandingkan dengan ayat 17 sampai 19. Itulah sebabnya Nehemia melakukan peninjauan itu pada malam hari, hanya dengan beberapa orang saja. Sudah barang tentu para pengawal setia, dan hanya membawa seekor kuda agar tidak menimbulkan kegaduhan. Ia menyelidiki dengan seksama. Nehemia 2 ayat 13 dan 15. Dapat kita bayangkan, ia memastikan ukuran, panjang, lebar, tinggi, dan tebal tembok Yerusalem, serta jenis bahan yang digunakan. Ia juga memikirkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk membangun kembali situs reruntuhan itu. Jelas bagi kita, seorang yang di hatinya ditaruh visi Allah, merasa bertanggung jawab untuk menunaikan tugas sesuai visi itu dengan sebaik-baiknya. Tak terhindarkan, di dalamnya adalah ketelitian dalam perencanaan, dan itu membutuhkan survei alias peninjauan yang memadai. Setelah peninjauan dilakukan, Nehemia sudah dapat menyimpulkan apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dikerjakan. Dalam pada itu, ia sadar bahwa karya demi umat Allah harus dikerjakan bersama-sama dengan umat Allah. Mereka tidak boleh pasif. Mereka juga bukan objek belas kasihan, apalagi objek sejarah yang menerima saja suatu kenyataan yang dirancang, bangun, dan digarap, diberlakukan oleh para penguasa. Tidak. Pemulihan umat Allah adalah proyek ilahi dalam konteks keumatan atau kerakyatan, sehingga merupakan proyek bersama, tanggung jawab bersama. Menyadari hal ini, Nehemia memosisikan dirinya sebagai pemimpin yang mengajak umat untuk memahami situasi dan menyadarkan mereka untuk tidak menerima situasi begitu saja. Katanya, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nehemia juga membukakan visi pemulihan. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela, katanya. Nehemia juga memotivasi umat dengan mengacu
pada kedaulatan Allah dan komitmen perjanjiannya. Ia menandaskan, ku beritahukan mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan apa yang dikatakan Raja kepadaku. Saudara-saudaranya, sebangsa setanah air, ternyata memberikan tanggapan yang positif. Rupanya mereka bisa menangkap beban sekaligus visi itu. Mereka tergugah dalam kesadaran dan ketidakrelaan menerima nasib dengan sekedar pasrah bongkoan. Mereka termotivasi oleh kedaulatan Allah dan komitmen perjanjiannya. Oleh karena itu, mereka menyatakan, kami siap membangun. Nehemia 2 ayat 18. Ya, secara fisik membangun kembali kota Yerusalem, dan secara hakiki membangun kembali peri kehidupan bangsa sebagai umat Allah, sebagai kesaksian bagi kemuliaan Allah di hadapan bangsa-bangsa. Sementara itu, saudara, tantangan segera datang dari orang-orang yang sangat kesal karena ada orang-orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Nehemia 2 ayat 10. Mereka mengolok-olok dan menghina orang-orang Yehuda itu. 2 ayat 19. Tapi keyakinan akan kedaulatan Allah dan komitmen perjanjiannya menguatkan Nehemia untuk terus memimpin perjuangan. Katanya kepada para perintang, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. 2 ayat 20. Di sini kita melihat, saudara, sebagaimana dikatakan seorang penafsir, bahwa Nehemia adalah seorang yang menyadari pengaruh aktif Allah atas hidupnya, bahkan bangsanya. Nehemia telah memiliki visi. Ia telah menggumulkannya. Ia telah menjajakinya. Ia sudah menyusun rencana. Ia sudah membagikannya kepada saudara-saudara sebangsa. Ia siap untuk berjuang bersama-sama dengan mereka. Tantangan akan segera datang. Ia akan menghadapinya dalam kekuatan Tuhan dan dukungan saudara-saudara sebangsanya. Bagaimanakah kisah